Yuk, sudah di Gak usah suara. Itu Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kita muliakan pengasuh pesantren Tebireng Romo Ki Haji Abdul Hakim Mahfud, yang terhormat Kepala Pondok Pesantren Sains Tebireng Ustadz Arif Huzaini, yang terhormat Bapak Kepala SMP Sains Ustadz Haji Khairul Anam, Bapak Ibu Wali Kelas, serta para hadirin, Bapak Ibu Wali Santri kelas 9 di tempat masing-masing. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walaupun via Zoom meeting. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf karena telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu Wali Santri kelas 9. Kami sampaikan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di Zoom meeting kali ini. Uh, Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan susunan acara Zoom meeting pertemuan wali santri kelas 9. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjut sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga yaitu pertanyaan. Kemudian acara yang keempat yaitu sosialisasi sekolah lanjutan. Dan acara yang keempat atau yang terakhir yaitu doa. Untuk itu, mari ini kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kita memperoleh manfaat dan barokahnya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala SMP Sains kepada Bapak Haji Khairul Anam. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengasuh pesantren Tumireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta keluarga,
Yang saya hormati Ustadz Arif Huzaini selaku Kepala Pondok Pesantren Sains Tubuh, Bapak Ibu Guru Wali Kelas, pimpinan TU SMP Sains Tubuh yang saya hormati, dan tak lupa yang saya banggakan seluruh wali murid SMP Sains Tubuh kelas 9 yang mana untuk angkatan ini diberi nama Epsilon yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini Allah masih menakdirkan kita untuk bisa menjalankan segala aktivitas kita dengan sebaik-baiknya, dan ini sebuah nikmat yang luar biasa. Marilah kita manfaatkan nikmat dari Allah ini untuk terus beribadah kepadanya, terutama kita sebagai orang tua bagaimana bisa mensupport anak-anak kita dalam belajar di pesantren Tebu Ireng. Kedua kalinya mari kita bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tak terasa ya pertemuan kita yang sekarang ini alhamdulillah di pertengahan, ya, di mau akhir ya, di 3/4 perjalanan anak-anak kita tholabul ilmi di pesantren Tebu Ireng. Tidak terasa 2 tahun, hampir 2 tahun setengah sudah kita lewati bersama untuk bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan program kelas 9, dan nanti akan dilanjutkan sosialisasi ya terkait eh, SMA Trensen, karena yang perlu kita ketahui bahwa SMP Sen ini berdiri 2018, sedangkan SMA-nya 2014, dengan harapan dari Yai Solah ya, pengasuh kita yang ketujuh, berdirinya SMP Sayan ini bisa mengawali, bisa memberikan pondasi lebih kuat untuk input yang ada di SMA Trensen. Dan alhamdulillah kita sudah meluluskan 4 angkatan, dan Epsilon ini adalah yang kelima, dan mayoritas anak-anak melanjutkan belajarnya ke SMA Trensen ya, walaupun tidak semua. Dan perlu kita ketahui bahwa anak-anak juga tidak otomatis bisa masuk ke SMA Trensen, karena tetap mereka harus berjuang, mereka harus mengikuti tes seperti sekolah-sekolah yang lain. Tentunya banyak yang tanya, ada prioritaskah anak-anak yang lanjut ke SMA Trensen? Kalau yang saya sampaikan, jelas ada prioritasnya adalah misal ketika ada nilai yang sama, ini kira-kira siapa yang harus lulus, tentunya dari alumni yang akan diutamakan untuk bisa lanjut ke SMA Trensen. Perlu saya sampaikan juga, tahun ini adalah angkatan terbanyak ya. Ada 7 kelas dengan jumlah siswa 195. Nah, ini harapan kami mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan ini dari jumlah 195 ini anak-anak semuanya ya bisa menyelesaikan pendidikannya di pesantren Sains Tebu Ireng, utamanya di SMP Sainsnya semuanya tidak ada kendala ya. Jadi semuanya bisa lulus, bisa wisuda dan mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Dan perlu kami sampaikan, alhamdulillah per hari ini yang sudah mendaftarkan eh, dirinya ke SMA Trensen itu sudah ada 77 ya. Alhamdulillah dari 195 yang sudah daftar ada 77 siswa ya, dengan perincian 40 siswa, 37 siswi. Ini pendaftaran masih baru beberapa hari. Masih kalau yang masih belum yakin untuk menentukan pilihan,
masih ada kesempatan sampai nanti tanggal 10 Desember. Harapan kami untuk yang mau lanjut di sini mungkin tidak tidak sampai 10 Desember, tapi di akhir November semuanya sudah fix siapa yang lanjut, siapa yang daftar maupun yang tidak, gitu ya. Dan alhamdulillah ini respon yang baik dari orang tua untuk segera mendaftarkan putranya dan sehingga kita bisa lebih mempersiapkan ya anak-anak supaya mudah-mudahan benar-benar bisa keterima di SMA Transcend ya dengan nilai yang baik. Oke, lanjut akan saya sampaikan terkait dengan eh, kegiatan Ananda di kelas 9. Oke. Jadi sudah bisa dilihat bersama oleh Bapak Ibu. Sudah muncul ya? Sampun. Oke. Terlihat jelas, Bu? Jelas, Ustaz. Oke. Sampun Ini jelas, Ustaz. kita awali dengan 17 Oktober. Jadi kemarin 17 Jelas. Oktober anak-anak sudah mendapat sosialisasi langsung dari pimpinan SMA Transcend ditambah mengajak sekitar 9 alumni SMP Sains Tebuireng yang lanjut di SMA Transcend untuk bisa menyampaikan apa yang mereka dapat di SMA Transcend. Kita agendakan awalnya cuma 1 jam ya, cuma ternyata molor sampai hampir 2 jam setengah ya, karena terjadi interaksi antara anak-anak dengan alumni dan pimpinan yang ada di SMA Transcend. Jadi alhamdulillah sangat terlaksana berjalan dengan baik dan harapan kami mereka anak-anak terutama bisa mendapatkan informasi secara langsung baik dari pimpinan maupun daripada alumni yang sudah di SMA Transcend sehingga mereka lebih memiliki gambaran tentang SMA Transcend. Kedua, 19 Oktober ya, ini takdir Allah, kuliah umum yang kita rencanakan cancel karena pematerinya, narasumbernya dari UIN Malang berhalangan ya karena ada kecelakaan kecil sehingga beliau tidak bisa eh, ke SMP Science sehingga nanti akan kita agendakan di lain waktu. Lanjut, nomor 3, 20 Oktober, ini ada Zoom meeting dengan kelas 9 untuk penyampaian yang sekarang kita lakukan. Alhamdulillah, eh, beberapa, walaupun belum semua ya bisa join, tapi sudah mayoritas sudah bisa join di pertemuan kali ini. 22 Oktober, ada upacara peringatan resolusi jihad dan hari santri. Ini karena kebetulan kok tidak pas hari libur ya, karena memang tidak merah, sehingga hanya upacara tapi tidak bisa dijadikan sambangan ya. Jadi mohon maaf karena dengan hari Sabtu maupun Ahad dan kebetulan 22 Oktober ini juga bukan tanggal merah. Lanjut ke 1 Desember, Bapak Ibu, ini ada munakosah hadis Arba'in Nawawi. Ini salah satu filosofisnya kenapa di SMP saya ada hadis Arba'in Nawawi ini satu ya. Kita melihat Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu hafalnya ribuan hadis. Sehingga kita sebagai santrinya, walaupun nggak sampai ratusan, nggak sampai ribuan, ya minimal kita hafal hadis arba'in yang jumlah hadisnya 42 hadis, dihafalkan dari anak-anak mulai kelas 2 sampai kelas 3 ini. Jadi mereka harus menyelesaikan semua hafalan hadis itu, baru nanti ada munakosahnya yang akan diuji oleh penguji dari luar. Bagaimana mereka bisa menjaga hafalannya, bagaimana mereka bisa menjelaskan, tidak hanya hafal, tapi bisa menjelaskan hadis itu terkait dengan apa. Sehingga ini adalah bisa dijadikan salah satu bahan dakwah dari mereka. Cuma intinya ini adalah salah satu tabarukan kita kehadiran Syekh yang hafal ribuan hadis, ini santrinya 42 hadis, dan mudah-mudahan itu akan menunjang keberkahan. Jadi dengan hafal ini mudah-mudahan berkah ilmunya lebih bermanfaat. Lanjut, ada penilaian sumatif akhir semester ganjil. Ini ada maju ya daripada jadwal sebelumnya. Jadi 14 sampai 17
tanggal 18 Desember anak-anak sudah rapotan, dan tanggal 19 Desember ini anak-anak sudah bisa pulang dengan rombongan masing-masing ya. Nanti Pak Pip, mumpung saya ingat, usulkan ke pusat ya, ada beberapa permintaan dari wali murid untuk daerah-daerah yang belum ada rombongan seperti Malang, Tulung Agung ya, Trenggalek itu diusulkan untuk ada rombongan ya, kecuali mungkin Jombang, Mojokerto tidak perlu karena sangat dekat, nanti baru naik sudah turun lagi ya. Jadi Pak Apip nanti mohon disampaikan ke pusat. Saya kira mungkin sudah banyak ya santri yang dari Malang maupun dari eh, Tulung Agung dan Trenggalek. Karena rombongan ini sangat membantu ke wali murid, terutama kalau pas pulangnya tidak pas hari libur ya, dan juga untuk dari segi biaya juga lebih hemat kalau pulang secara rombongan. Jadi insya Allah anak-anak tanggal 19 Desember sudah mulai liburan dan mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Tanggal 21, nah ini Desember ya, tanggal 19 sampai tanggal 3 Januari libur semester ganjil, mereka bisa Natalan dan Tahun Baru di rumah, dan tentunya ini hari libur ini bukan hal yang mudah bagi Bapak Ibu untuk benar-benar, harapan kami libur ini bisa tetap efektif ya, bisa tetap efektif, terutama ubudiyah kesehariannya terus bisa berjalan. Dan saya sampaikan, mohon maaf walaupun mereka mungkin sudah hampir 3 tahun jalankan kebaikan-kebaikan yang sudah ada di pondok ini tidak akan otomatis ya, mungkin ada saja yang sholatnya masih tetap harus di apa, harus disuruh, harus diobrai. Ini emang terus menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi nanti hari libur ini supaya efektif, monggo, itu sebuah tugas yang tidak mudah juga dari orang tua. Kemudian tanggal 21 Desember 2024 tes calon siswa baru ya, yang masuk ke SMP Sayan Tebu Ireng, yang tesnya tanggal 21 Desember, dan alhamdulillah saya lihat mendapat data ada beberapa wali murid yang mendaftarkan putra putrinya ya, ada terutama adik-adiknya yang sudah di sini didaftarkan ke SMP Sayan Tebu Ireng, dan nanti mungkin perlu kita data, nanti angka kita data sehingga kita tahu jumlah kira-kira pendaftar dari dari wali murid yang sudah memondokkan putranya di sini itu ada berapa. Dan mungkin himbauan kami, karena insya Allah ini pendaftar akan semakin banyak. 3 hari kemarin pendaftar di SMPTN sudah 122, dan pendaftaran masih panjang dan sangat mungkin ya akan melebihi dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin masih di 109, 509, ini perkiraan kami untuk tahun ini mungkin bisa sampai 700 maupun 800 pendaftar, sehingga persaingannya akan lebih besar. Jadi Bapak Ibu yang adik-adiknya, adik-adik putranya akan dimasukkan ke SMP Santo Bireng, mohon bisa dipersiapkan kembali untuk tes-tesnya ya. Saya kira jenengan sudah punya pengalaman bagaimana kemarin bisa mengantarkan putra-putrinya bisa masuk ke SMP Santo Bireng. Lanjut 4 Januari, ini awal KBM semester genap. Ya, jadi setelah tanggal 3 sudah anak-anak mulai balik ke pondok, tanggal 4 kita sudah mulai KBM semester genap. Tanggal 8 Januari, bagi anak-anak yang lanjut di Tebu Ireng, maka ada tesnya. Ini mohon maaf, sama yayasan diatur berbeda antara alumni dan pendaftar umum. Jadi yang umum sudah duluan, ini baru alumni setelah liburan. Nah, ini juga harapan kami biar liburannya lebih efektif, Bapak Ibu mungkin bisa anak-anak juga untuk persiapan tes-tes yang akan mereka kerjakan di tanggal 8 Januari. Untuk tesnya sama seperti mereka masuk SMP, ada Al-Quran, ada psikotes, ada TPA. Untuk Al-Quran, insya Allah mereka tidak ada tes ulang. Mereka kalau untuk Al-Qurannya insya Allah sudah lulus semua, mereka akan ada tes ulang itu di psikotes sama TPA. Ya. Standarnya SMA Trensen, psikotesnya di 110. Saya yakin mereka juga sudah ketika masuk SMP ini sudah 110 ya. Cuma IQ itu katanya bisa naik maupun bisa turun ya. Cuma naiknya insya Allah
Nggak sampai banyak, turun pun tidak banyak. Lanjut 15-16 Januari, ujian praktik Al-Quran. Ini penyelenggaranya dari sekolah, Bapak Ibu. Ini adalah selain emang ada merupakan tes bagi mereka, ini juga merupakan simulasi atau persiapan nanti mereka akan ada tes dari pesantren. Jadi dengan kita mengadakan terlebih dahulu sehingga nanti kita bisa tahu titik-titik yang kurang dari anak-anak sehingga ketika tes Al-Quran yang pesantren pusat itu anak-anak bisa lebih siap lagi. Jadi tujuan ujian praktek Al-Quran 15-16 Januari ini untuk persiapan nanti mereka di Februari tes Al-Quran yang diadakan oleh pesantren pusat. Tanggal 1, tanggal 2 Februari 2025, Bapak Ibu, ada pameran sains ya. Ini sudah rutin kita lakukan tiap tahun, cuma baru tahun ini ya. Insya Allah di tanggal 1, tanggal satunya insya Allah kita akan mengundang Bapak Ibu wali murid yang bisa hadir ya, yang bisa hadir bukan wajib hadir untuk bisa melihat pameran dari anak-anak kita. Mereka sekarang sudah mulai ya, saya yakin mungkin jenengan sudah tahu anak minta dikirimi ini dan itu. Nah, ini nanti untuk membuat produk sainsnya dan nanti akan dipamerkan kepada Bapak Ibu semua di tanggal 1 Februari insya Allah. Di tanggal satunya. Untuk tanggal 2-nya tetap pameran tapi untuk wali murid kelas 7 dan kelas 8. Jadi jenengan akan diundang di tanggal 1 Februari, ada pameran sainsnya dan nanti insya Allah ada dialog dengan sekolah. Nah, Februari tanggal 2025. Ibu, ini ada evaluasi Al-Quran. Ini yang saya sampaikan tadi yang akan penyelenggaranya dari pesantren pusat. Karena di Tubuh Ireng ini sudah menjadi agenda rutin untuk tes Al-Quran ini. Semua alumni harus lulus tes Al-Qurannya. Yang mana pengujinya dari Madrasatul Quran. Ini standarnya dari pusat masih untuk yang SMP. Hafalan juz 30 ya plus surat Yasin gitu. Standar minimalnya sama bacaan Bid Nagornya juz 1 sampai juz 15. Februari 2025 ada asesmen bakat minat. Ini yang mengadakan dari pemerintah jadi ABM dan ini juga sifatnya juga tidak wajib jadi bagi anak-anak yang tidak mau ikut ABM ini tidak masalah. Cuma ini adalah sangat penting ya kita untuk tahu kira-kira ke depan anak-anak seperti apa untuk tes bakat minat yang diadakan oleh pemerintah. 20 Maret, 10 April ini masih perkiraan, estimasi libur hari raya Idul Fitri, puasa dan Idul Fitri. Terus 28 April, 8 Mei ini insya Allah sumatif akhir semester genap untuk kelas 9. Mei dan Juni ada outdoor learning ya, khusus untuk kelas 7, 8 dan juga untuk kelas 9. Ini belum kita tentukan bisa menentukan tanggal nanti terkait dengan eh, tanggal wisudanya. Kita masih belum fix dari yayasan sehingga kita belum bisa memberikan tanggal pasti mereka outdoor learningnya itu tanggal berapa. 11-21 Mei penilaian akhir satuan pendidikan untuk kelas 9 ya. Jadi ada dua, untuk sementara ini ada edaran dari Kemendikbudristek bahwa di kelas 9 ini ada penilaian akhir satuan pendidikan. Untuk modelnya, untuk waktunya itu diserahkan ke sekolah masing-masing. 22 Mei 2025 ada sertifikasi English Conversation. Ini juga sama dari seluruh unit yang ada di pesantren Tubiran baru SMP Sains yang mengadakan sertifikasi tentang English Conversation karena memang ada pelajarannya, ada kewajiban juga dari yayasan. Cuma kita untuk bisa benar-benar anak-anak punya legalitas hasil dari Englishnya itu ada ujian dan mana pengujinya diambilkan dari unit lain ya, bukan dari SMP Sains. Dan terakhir ada wisuda purna kelas 9. Ini perlu saya sampaikan, ada wacana sebelumnya wisudanya akan dilaksanakan di pesantren Saintul Irang, cuma kemarin sudah diputuskan oleh pihak yayasan bahwa untuk tahun ini pelaksanaan wisuda tetap gabung dengan pesantren pusat. Jadi seluruh unit
dipisah menjadi dua, wisuda purna siswa untuk tingkat SLPP dan tingkat SLTA. Dipisah yang mana tempatnya insya Allah masih di SMA Wahid Hashim. Kita perkirakan ini pelaksanaannya di akhir bulan Mei ya. Atau mungkin bisa di awal Juni. Cuma untuk kepastiannya kita masih menunggu dari pusat. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan agenda yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kelas 9 ya. Dan setelah ini monggo kalau ada pertanyaan terkait dengan ini bisa ditanyakan. Saya kira itu Pak Afif untuk sosialisasi kegiatan eh, anak-anak kelas 9 untuk sebelum sosialisasi SMA mungkin bisa ada tanya jawab dulu terkait dengan kegiatan ini. Oke, terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Muhammad Anam. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu, barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan atau dipertanyakan, kami persilahkan. Silakan, monggo. Monggo, ada yang ingin bertanya? Ada di chat itu chat. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaannya bentar saya jawab dulu yang di chat nggih. Bisa minta link pendaftarannya, saya link pendaftaran SMA gini. Untuk link pendaftaran SMA nanti itu sudah di wali kelas masing-masing Ibu. Yang mau lanjut ke SMA Trensen atau mau lanjut ke sekolah SLTA yang ada di Tebuireng, itu link pendaftarannya ada di wali kelas. Nanti Bapak Ibu silakan menghubungi wali kelas. Kemarin sudah kita share tata cara pendaftaran untuk alumni SMP Sains atau calon alumni SMP Sains ke wali kelas masing-masing. Nanti silakan menghubungi wali kelas. Kemarin kita minta untuk meng-share ke grup kelas masing-masing. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Azza Nur Fatima. Mohon maaf Ustaz, untuk yang sudah daftar SMART secara kolektif by link bisa dicek sudah masuk apa belum pendaftaran kami. Nanti bisa menghubungi wali kelas ya. Jadi semua terkait pendaftaran nanti bisa ke wali kelas. Nanti wali kelas akan menghubungi operator sekolah gitu. Jadi Bapak Ibu silakan menghubungi wali kelas. Untuk SPP berarti berakhir. Boten SPP niku berakhir sampai bulan Juni. Ya, SPP berakhir sampai bulan Juni 12 bulan atau 36 bulan atau 3 tahun gitu. Ya. Mohon izin bertanya pengumuman tes PPDB tanggal berapa? Tanggal 8 nggih. Untuk alumni SMP Sains atau alumni Tebuireng itu tanggal 8 Januari atau setelah liburan. Namun untuk yang santri baru yang benar-benar baru dari luar atau ingin masuk ke SMP dari SD MI masuk ke SMP itu tanggal 21 Desember. Yang dari luar bukan alumni yang ingin lanjut ke SLTA di Tebuireng tanggal 22. Untuk alumni sendiri yaitu setelah liburan tanggal 8 Januari. Tentunya nanti soal tesnya akan berbeda dengan santri yang dari luar yang tanggal 21 tanggal 22 Desember. Namun selevel ada paket-paket soalnya gitu. Pengumumannya Ustadz yang Kemudian hasil pengumumannya. untuk pengumumannya tanggal 15 Januari. Untuk yang non alumni, untuk yang alumninya belum
ada info, nanti mohon ditunggu. Ya, biasanya sama biasanya. Sepemahaman kami dulu itu sama, Bu. Jadi tidak ada perbedaan tanggal 15 karena nanti itu untuk semuanya. Insya Allah sama tanggal 15 Januari. Nah, gitu. Tapi yang itu, yang mau tes di luar semat, koordinasi sekolah Pak, orang tua sendiri. Ada Oke, pertanyaan. orang tua sendiri ya, difasilitasi orang tua sendiri. Nanti apabila online, misalkan daftarnya online, bisa dibantu oleh sekolah. Kita sediakan apa namanya untuk alatnya, laptopnya dan lain-lain kita sediakan. Tapi nanti kalau seandainya tesnya itu ke daerah di luar Jombang misalkan, nanti yang mengantar sendiri itu Bapak Ibu sendiri deh, bukan pihak sekolah. Misalkan tesnya di Man IC Pasuruan misalkan, dan nanti silakan Bapak Ibu mengantar putranya sendiri dan mengurus administrasinya ke sana sendiri. Tapi kalau online kami masih bisa membantu. Seandainya tesnya online atau berkasnya online, kita masih bisa membantu. Kalau berkas mboten nggih. Kalau tesnya misalkan online, tesnya online, kita bisa membantu. Kalau pemberkasan nanti mungkin Bapak Ibu bisa dari rumah pemberkasannya. Nah, jadi seperti itu. Berapa kali Mas? Satu. Apakah ada formalitas bagi anak alumni SMP saya untuk masuk? Untuk apakah pasti diterima di SMA Trensen? Boten, tidak. Jadi mereka harus tes dan bersaing dengan anak-anak alumni dari luar itu. Tapi nanti akan mendapatkan prioritas. Misalkan seandainya nilainya sama, insya Allah tentu kita akan mendahulukan yang dari alumni daripada yang di luar seandainya sama. Apakah biaya masuk antara santri baru dengan santri alumni sama atau berbeda? Sama. Untuk biaya masuk antara santri baru dan santri lama sama Bapak Ibu. Tuh. Karena di kita itu setiap kenaikan kelas itu tidak ada biaya yang dibayarkan buahnya. Tidak ada daftar ulang tiap kenaikan kelas. Kita bayarnya yang agak lumayan itu ketika pertama kali masuk. Tapi setelah kenaikan kelas, tidak ada pembayaran yang sebanyak ketika awal masuk itu. Lanjutnya, apakah boleh izin seandainya ingin tes di luar? Boleh Bapak, asalkan sesuai dengan waktu atau hari tesnya di sekolah di luar gitu. Apa bimbel siapkan? Insya Allah ada nanti ketika liburan, ketika anak kembali ke sini setelah liburan semester ganjil, insya Allah ada bimbelnya. Misalkan keterima di SMA Trensen untuk pembayaran biaya masuk maksimal di tanggal berapa? Ustaz, sudah ada di pengumuman, gitu. Jadi nanti sudah di-share oleh panitia penerimaan santri baru dari pusat. Insya Allah kalau tidak salah itu tanggal 22 Januari sampai 28 Februari. Nanti silakan dilihat di brosur. Itu sudah ada keterangan. Biasanya setelah diumumkan lulus itu 1 bulan setelah itu waktu pelunasannya. 22 Januari sampai 28 Februari. Oke, 22 Januari betul. 22 Januari sampai 28 Februari. Apakah ada pendaftaran gelombang 2 untuk SMA? Tidak ada tanggal berapa. Untuk saat ini belum ada info ya. Belum ada info untuk gelombang 2. Namun jika nanti kuota sudah terpenuhi di gelombang pertama, otomatis tidak ada. Seperti halnya tingkat SLTP itu di gelombang pertama sudah penuh pendaftarnya itu. Bahkan lebih sehingga tidak ada gelombang kedua. Jadi seperti itu. Jadi kalau di gelombang pertama sudah penuh, maka tidak ada gelombang kedua. Selanjutnya, akhir pendaftaran kolektif, batas akhir pendaftaran kolektif. Untuk pendaftaran kolektif yang alumni SMP saya itu mohon diusahakan didaftarkan
di akhir bulan November. Mohon tidak dilakukan di bulan Desember. Ya. Jadi walaupun boleh, pendaftaran itu buka sampai tanggal 10 Desember. Namun untuk memudahkan kami untuk koordinasi, persiapan dan lain-lain, mohon dilakukan di akhir November untuk alumni SMP Sains yang ingin lanjut di tingkat SLTA di Tebuireng. Nah, gitu. Untuk pendaftaran secara kolektif melalui link apa, nggih? Mohon ditanyakan kepada wali kelas. Kemarin kita sudah meminta wali kelas untuk menge-share link pendaftaran secara kolektif. Jadi Bapak Ibu, kalau pendaftaran di SLTA di Tebuireng atau di SMA Trans Tebuireng, mohon Bapak Ibu nanti menghubungi wali kelas. Jadi kita sudah membuat langkah-langkah pendaftarannya, ya. Jadi alur pendaftarannya itu mohon menghubungi wali kelas. Jadi ke wali kelas, ya. Nanti wali kelas yang menghubungkan ke operator sekolah. Jadi seperti itu. Untuk identitas siswa pada saat penulisan ijazah, biasanya kita mengacu pada ijazah SD. Jadi kita untuk penulisan nama biasanya mengacu kepada ijazah SD. Makanya nanti kalau ada yang masih belum mengumpulkan ijazah SD, nanti diminta untuk mengumpulkan ke wali kelas. Jadi seperti itu. Bapak wisuda tanggal 20 Mei itu. Mohon maaf untuk wisuda belum ada info sampai sekarang. Dari pengasuh ya, dari mudir juga belum menginfokan. Memang dari yayasan itu belum ada info. Jadi seperti itu mohon ditunggu untuk Orang wisudanya. tuanya hadir diundang. Untuk orang tuanya nanti akan diundang untuk hadir. Untuk pemberkasan pendaftaran SMU negeri apakah dibantu dari pihak SMP Sains? Untuk pemberkasannya sendiri, Bu, Bapak Ibu, pemberkasannya. Ya, nanti kalau ada berkas yang diperlukan, mungkin surat keterangan kelakuan baik kita buatkan, nah gitu. Tapi untuk pemberkasan, pendaftaran untuk sekolah di luar itu mohon dilakukan sendiri, nggih. Nah, jadi seperti itu. Kalau butuh berkas yang dibutuhkan, mungkin yang belum minta ke sekolah akan kita sediakan. Anak-anak ketika liburan diberi bekal kisi-kisi soal yang diberikan saat tes agar kami di rumah bisa menyiapkan saat anak-anak liburan. Insya Allah nanti bisa ya guys. Untuk kisi-kisinya barangkali atau materinya barangkali, gitu. Karena kita tidak tahu apa namanya materinya nanti yang akan diujikan itu seperti apa. Karena yang tahu itu hanya panitia saja, gitu. Jadi dari pusat, gitu. Mohon izin bertanya, untuk SMA nanti apakah ada bimbel untuk persiapan ke PTN? Nanti bisa ditanyakan ke SMA nanti, ke pihak SMA. Insya Allah ada. Bahkan bimbingannya sejak dari awal, dari awal-awal, nggak mepet-mepet. Insya Allah ada. Jadi, untuk yang SMA nanti bisa ditanyakan kepada SMA, SMA Transcend nanti apakah membuka dari luar seperti uniform beasiswa? Insya Allah ada. Nanti mohon ditanyakan kepada pihak SMA. Untuk wilayah-wilayah daerah yang tidak ada rombongan, insya Allah nanti kita usulkan. Namun keputusan nanti tetap di pengurus pusat, nih. Pengurus pusat Tebuireng. Poin BK itu. Nanti yang apa namanya tidak bisa lanjut di SMA Trensen itu akan disampaikan nanti di Japri. Selama tidak mendapatkan Japri, insya Allah berarti boleh lanjut ke sana. Gitu. Atau poinnya, insya Allah. Jadi akan di Japri. Kalau selama tidak ada Japri dari BK, dari kepimpinan, berarti Bapak Ibu boleh. Jadi selama ini apakah Bapak Ibu dapat Japri, dapat warning, ya, agar tidak daftar di SMA Trensen atau di SLTA? Kalau ada berarti mohon tidak daftar. Kalau tidak ada Japri terkait dengan larangan atau blacklist, jadi Bapak Ibu silakan mendaftar. Jadi,
Sudah cukup banyak Pak. Oke, sudah nggih. Nanti selanjutnya bisa ditanyakan japri lewat pimpinan sekolah atau ke saya atau ke wali kelas untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nggih. Jadi seperti ini nggih. Eh, untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu sosialisasi SMA Trensen yang akan disampaikan oleh langsung dari pihak SMA Trensen kepada yang bertugas. Kami persilakan, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Umbaran, Kepala Sekolah SMA Trensen. Pada beliau kami aturkan. Cek satu. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian? Oke, sampun Ustadz. Terdengar jelas, Ustaz. Berjelas, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita taati Bapak Pengasuh Pesantren Bireng, Bapak Romo Kiai Haji Abdul Mahfuz, Kepala Pondok Pesantren Sains Bireng, Al-Ustadz Haji Arif Husaini, Kepala SMP Sains Bireng, Ustadz Haji Hairul Anam, beserta pimpinannya, jajarannya, dan tak lupa seluruh Bapak Ibu sekalian, wali santri kelas 9 SMP Sains Bireng yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim melalui media Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar yaitu dinul Islam. Sebelum kita mulai, kami akan membagikan profil ya, profil SMA Trensains Bireng. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai acuan Bapak Ibu dalam memilih sekolah ya lanjutan setelah tingkat SMP Sains ini terselesaikan seperti itu. Sebentar. Terlihat jelas nggak ya Bapak Ibu sekalian? Jelas Ustadz. Baik. Jelas, Terlihat Ustaz. Yang pertama, latar belakang berdirinya SMA Trensains Bireng. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini masih kental di kalangan masyarakat itu istilah dikotomi ya, antara sains dengan agama. Jadi seakan-akan dua ilmuwan ini itu terpisah ya. Bahkan bisa jadi bertentangan seperti itu. Seperti mana di barat sekularisme yang memisahkan antara agama dari sains dan sains dari agama seperti itu. Kemudian yang kedua, sains yang berkembang di saat ini itu berasal dari peradaban barat Bapak Ibu sekalian, di mana pandangan hidup mereka itu sekuler, memisahkan antara agama dengan dunia dengan agama seperti itu. Itu tidak bisa kita pungkiri, ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama ini itu memang berasal dari barat yang dari dunia seperti itu. Keamanan budaya itu mengalir berasal dari sains barat yang sekularisme itu otomatis mereka sifatnya duniawi. Ya, Putus-putus Pak Om, putus-putus suaranya. Putus. Ya. Cek saka. Ya. Masih belum lancar masih. Padahal ini paling lancar ini. Oke, bisa dicoba lagi Pak Om.
Jadi yang nomor tiga itu ya. Jadi pandangan hidup Barat yang mana sains berasal dari mereka. Seperti itu. Yang keempat, penemuan ilmiah itu dari hasil riset itu mayoritas berasal dari non-Muslim. Ya, sehingga umat Islam saat ini sudah tertinggal jauh di bidang sains. Tidak hanya tertinggal jauh, mungkin sudah secara logika tidak bisa mengejar lagi seperti itu. Kemudian yang kelima, umat Islam pernah menjadi mercusuar peradaban dunia dengan para ilmuwan muslimnya seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Ibnu Haisam, Imam Empat Mazhab, Imam Ghazali dan lain sebagainya. Itu latar belakang di berdirinya SMA Trans Sains. Kemudian pada tahun 2014 didirikanlah SMA Trans Sains Subireng ini oleh pengasuh ketujuh Almarhumullah Kiai Haji Salahuddin Wahid bekerja sama dengan kreator Trans Sains yaitu Profesor Agus Purwanto yang tujuannya adalah untuk mencetak generasi yang unggul dalam bidang sains, ya, kealaman, yaitu generasi yang dapat menjadikan Al-Quran sebagai basis epistemologi. Jadi tidak dari sekularisme Barat, tapi epistemologinya dari Al-Quran dan hadis, ya. Dan juga dalam pengembangan sains itu memiliki kedalaman filosofi serta keluhuran akhlak, seperti itu. Nah, Kiai Sulaiman Wahid itu bersama dengan Prof. Agus Purwanto yang merupakan ilmuwan bidang fisika teoretik Institut Teknologi 10 November ITS, juga alumni dari Universitas Hiroshima Jepang. Ya, jadi tanggal 23 Agustus 2014 inilah diresmikan SMA Trans Sains oleh Menteri Agama pada waktu itu Bapak Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin Zuhri. Nah, ini visi misi kami melahirkan generasi yang memegang teguh Al-Quran, ya, mencintai dan mengembangkan sains serta memiliki kedalaman filosofi dan keluhuran akhlak. Ada empat poin yang kami mimpikan dalam pendirian SMA Trans Sains Subering ini. Yang pertama, ingin melahirkan generasi yang memegang teguh Al-Quran. Jadi diharapkan alumni-alumni SMA Trans Sains itu bisa menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup, memegang teguh dimanapun mereka berada. Tidak hanya itu, dari Al-Quran ini kemudian mereka mencintai dan mengembangkan sains karena dasarnya memang dari Al-Quran dan hadis. Perintah untuk mencari ilmu, thalabul ilmi, ya, Iqra itu dari Al-Quran dan hadis. Di mana kedua ilmu ini, sains dan agama, sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sains dari ayat-ayat kauniyah alam semesta ini, sedangkan ilmu agama dari ayat-ayat Quraniyah. Cuma sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memiliki kedalaman filosofi. Jadi santri di SMA Trans itu kita ajarkan filsafat sains sebagai pisau analitis, pisau kritis mereka agar bisa berpikir secara sistematis, bisa melakukan riset ya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan modern sekarang ini. Dan yang terakhir tentu cita-cita kita adalah santri memiliki keluhuran akhlak, ya. Karena dimanapun akhlak ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan suatu lembaga pendidikan seperti itu. Di visi tersebut, misinya kami ingin mewujudkan proses pendidikan yang menanamkan pemahaman kepada dan kecintaan santri pada Al-Quran, hadis, dan sains. Yang kedua, mewujudkan pendidikan yang membentuk profil lulusan yang mampu mengeksplorasi alam dengan berbagai fenomenanya secara materi maupun spiritual dan mengembangkan sains. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya Al-Quran ya sebagai pedoman hidup kita, ya, hudalinas, petunjuk bagi manusia yang tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fi. Tapi sementara ini hanya terbatas pada membaca. Mayoritas mungkin Al-Quran dibaca oleh umat Islam. Kemudian selanjutnya dihafal. Hanya mungkin ada sebagian kecil ya yang menghafal. Kemudian setelah menghafal memahami maknanya, itu ya. Dan ini juga sebagian kecil. Kemudian sampai pada tahap meriset apa yang ada dalam ini sangat minim sekali.
sangat sekali. Jadi Al-Quran kitab suci yang memberikan petunjuk informasi sains sebenarnya ada juga di situ. Sekalipun hanya dalam bentuk tanda-tanda ya, ayat, tanda seperti itu. Nah, tugas kita sebagai manusia khalifah fil ard adalah mencari ataupun meriset, meneliti apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena kita yakin bahwa Al-Quran itu semuanya adalah benar. Ya, apa yang disampaikan Al-Quran pasti benar. Nah, ayat-ayat tentang sains itu di Al-Quran berjumlah 800 ayat. Itu menurut penelitian Profesor Purwanto. Sementara ayat-ayat tentang ibadah fikih itu 160 ayat. Jadi sebenarnya porsinya jauh lebih banyak ayat-ayat tentang sains. Cuman selama ini para ilmuwan-ilmuwan muslim, para ulama-ulama kita lebih fokusnya kepada pembahasan fikih ya, yang itu memang untuk akhirat kita. Sementara yang sainsnya itu tanda kutip diabaikan oleh para ulama kita seperti itu. Eh, dalam Al-Quran ayat-ayatnya pun ada yang menggunakan nama-nama alam kan ya. Ada surat An-Nahl, lebah, surat An-Naml, semut, surat Al-Ankabut, laba-laba, surat Al-Hadid, apa namanya, besi. Tentu itu bukan tanpa sebab. Pasti itu ada sesuatu yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa telitilah itu, pelajarilah itu, ya teliti, riset, ya lebah. Apa manfaat lebah? Apa namanya koloninya seperti apa? Semut juga demikian, ya. Laba-laba seperti apa? Nah, sementara yang apa namanya? Yang lebih banyak meriset adalah dari non Muslim seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang menumbuhkan penghayatan dan pengalaman ajaran Islam sehingga terbentuk generasi yang tekun, beribadah, ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab. Kerja keras dan toleran. Ini prinsip dasar pesantren Tubiran. Kemudian yang keempat, merancang dan mengembangkan desain kurikulum yang mengadaptasikan muatan Al-Quran, hadis, dan sains. Yang kelima, menyediakan lingkungan untuk mengembangkan sikap ilmiah, berpikir logis, dan filosofi. Serta yang terakhir, mengantarkan peserta didik untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang kealaman. Nah, ini tujuannya kepada kita, para santri diharapkan bisa melanjutkan pendidikan tinggi dalam bidang kealaman. Ya, kita harapkan mereka masuk di bidang-bidang jurusan sains, gitu ya, MIPA, fisika, biologi, kimia, kemudian matematika, kedokteran, teknik itu jurusan-jurusan yang memang apa namanya sesuai dengan SMA Trend Science ini. Ini santri kita saat ini, santri SMA Trend Science yang kelas 10 ada 201 ya, kelas 10, kelas 11 ada 184, yang kelas 12 ada 150. Jadi jumlah totalnya ada 535. Nah, seperti itu. Kemudian untuk perkembangan santri kita dari tahun ke tahun ini ya, dari awal berdiri kita dari 119 pendaftar kita nerima 118, ada 4 rombel seperti itu. Yang berikutnya alhamdulillah apa namanya bertambah lagi 120 yang mendaftar tapi kita hanya menerima 104. Ini bukti bahwa kita memang mengedepankan kualitas nih Bapak Ibu sekalian. Jadi sekalipun yang daftar itu 150 tapi kita tetap menerimanya yang sesuai dengan kriteria ya, sesuai dengan lulus tes, passing grade-nya sesuai dengan apa yang kita tetapkan seperti itu. Sampai akhirnya sekarang ini kita sudah ada 21 rombel untuk tahun ajaran 2024-2025. Yang daftar ada 439 ya. Ini baik alumni dari Tubuh Ireng, dari SMP Sains, SMP AWH, dari MTS Salafiyah Syafi'ah maupun dari MTS Sains Saluddin Wahid di Kesamben, juga dari luar. Jadi yang daftar ada 439 ya, 2 kali lipat lebih dari yang diterima, sebanyak 201 santri. Jadi sekarang sudah ada 21 rombel yang ada di Sementara Sains Tubuh Ireng. Nah, ini sekolah ya, alhamdulillah dari awal berdiri, dari awal ikut ujian nasional waktu itu masih ada UNAS ya, ujian nasional UN, kita sudah bisa menunaikan
menorehkan prestasi itu peringkat 3 eh, nilai UN tertinggi. Ya, rata-rata tertinggi di Kabupaten Jombang. Ketiga, seperti itu. Itu baru pertama kali ikut ujian nasional. Tahun berikutnya secara nilai naik, cuman secara peringkat kita turun jadi ke peringkat keempat. Nah, tahun berikutnya tahun 2018-2019 secara nilai rata-rata naik juga, peringkat juga naik ke peringkat kedua. Kita hanya satu strip di bawah SMA legendaris di Jombang, itu SMA Negeri 2 Jombang, seperti itu. Kemudian setelah undi hapus, beralih ke ujian apa tulis ya, UTBK, ujian tulis berbasis komputer sebagai syarat masuk perguruan tinggi. Itu kita alhamdulillah dari 1.000 sekolah top nasional ya, kita masuk ke peringkat 325 ya, 46 provinsi dan 2 kabupaten. Tahun berikutnya tahun 2020-2021 alhamdulillah terjadi kenaikan signifikan dari 3 menjadi 185 nasional, 26 provinsi dan 2 kabupaten. Dan yang UTBK terakhir itu ya, tahun 2022 itu kita masuk ke peringkat 130 nasional dari 1.000 sekolah top se-Indonesia, 10 provinsi dan 2 kabupaten. Ini berdasarkan nilai rata-rata UTBK seperti itu. Dan tahun 2023 kita pernah mendapatkan penghargaan SMA terbaik dalam pengelolaan website dari PWI Jombang Award 2023. Ini satu-satunya SMA swasta yang ada di Jombang, alhamdulillah. Yang satunya itu SMA Negeri Mojo Agung, yang satu lagi SMA Negeri 2 Jombang yang dapat penghargaan yang sama. Ini plakatnya SMA terbaik. Ini lomba yang pernah kita ikuti ya, prestasi-prestasi yang pernah kita dapatkan dari internasional ya, alhamdulillah dari 2024 ini sampai sebelumnya juga kita sudah pernah meraih tingkat internasional. Rata-rata ini memang riset ya, tentang kemudian di riset seperti itu. Juga ada yang Olimpiade Matematika, kita pernah meraih perunggu itu di WMTC, World Mathematics nomor 4 ya, World Mathematics Team Championship. Ini yang jadi background kami, saya. Ini ada 2 alumni SMP Sains di sini. Yang wanita itu Fahrina angkatan pertama ya, Fahrina Maulidah, dan yang samping saya kanan saya itu, samping yang laki-laki itu Muhammad Haris Nasrullah ya. Angkatan ketiga nggak Ustaz ya? Haris itu. Ya, betul. Betul, Pak. Jadi alhamdulillah eh, di SMP sudah bagus, top ya. Nah, di SMA diasah lagi sehingga lebih top lagi, bisa internasional. Sorry itu alhamdulillah. Eh, itu yang tingkat internasional. Kemudian yang tingkat nasional ini juga kita pernah meraih prestasi tingkat nasional. Kemudian INSI ya, eh, tingkat kabupaten, insya Allah sudah langganan OSN kabupaten ya, langganan mewakili kabupaten untuk Olimpiade Sains Nasional seperti itu ya. Tapi masih kabupaten, ketika di provinsi memang kita belum dapat apa-apa seperti itu. Apa namanya? Yang provinsi maupun nasional kita belum belum pernah, baru tinggal kabupaten aja. Kemudian ini serapan perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat ya, untuk dari tahun ke tahun. Tahun pertama ya tahun 2017 lulusan pertama ini, angkatan pertama 2017 itu baru 68%. Kenapa? Karena kita belum dikenal ya di perguruan tinggi. Kita masih waktu itu akreditasinya masih belum diakui ya. Sehingga SNBP-nya juga masih nol ya, yang SNBP. Tapi alhamdulillah di SNBT, tes tulis dan mandiri kita banyak yang terima di sana. Karena memang kita siapkan juga ada bimbel, tadi ditanyakan tadi ya. Sudah disiapkan untuk bimbel belajar persiapan masuk perguruan tinggi. Tahun berikutnya, alhamdulillah ada kenaikan signifikan ya, 78%. Ini yang itu ya, tahun itu lulus ya. Kalau gap year insya Allah sudah 100%, insya Allah. Kalau misalnya gap year tahun berikutnya baru masuk perguruan tinggi, itu insya Allah sudah 100%. Tapi ini yang lulusan tahun tersebut ya, masuk ke perguruan tinggi ya, ya ini seperti itu. Tahun berikutnya juga ada peningkatan, alhamdulillah. Ini pas
pandemi ya 2020 kalau nggak salah awal pandemi itu sehingga ada penurunan eh, tahun 2020 lulusan itu penurunan 70% yang terima perguruan tinggi. Kemudian tahun 2021 mulai ada peningkatan kembali. 2022 85%, tahun 2023 88%, dan terakhir ini angkatan alumni banyak banyak yang alumni SMP Sains yang di sini, yang angkatan 2023 2024 ini, angkatan kalau di SMA-nya Radian. Kalau di SMP-nya angkatan apa namanya? Kalau di SMA-nya angkatan Radian. Mayoritas itu alumni dari SMP Sains. Itu sudah Primus. Primus. oh, Primus. oh ya Primus. Kata pertama. Primus angkatan pertama nggih. Itu 91%. Ya, sudah terbanyak di antara tahun-tahun sebelumnya. Iya, insya Allah sudah dibantu oleh alumni-alumni dari SMP Sains seperti itu. Kemudian ini antaranya, mungkin Bapak Ibu namanya bisa melihat kok kayak itu ya. Ah, yang diterima di perguruan tinggi mungkin sekali sekilas ya, sekilas sebentar, sebentar. Nah ini angkatan-angkatan pertama SMP Sains ada Aji Nugrah, Hazim Fikri, ini juga apa salah satu anaknya petinggi dari IPB, masuk IPB ya. Ada dari ITB juga apa ITB, IPB ya, ITS, bahasa ada luar negeri juga ini ya. Bisa jenengan lihat secara sekilas nggih. Ada di Unair, kedokteran juga ada insya Allah. Ini kampus-kampus negeri banyak diterima. Dari Brawijaya juga ada, Undip, Diponegoro, UGM juga ada. Ini desain pertama Khairul Anas juga ya. UI juga ada alhamdulillah. Panila insya Allah angkatan pertama SMP Science. Akul Akbar juga ya. Ini Akul Akbar ya alumni pertama SMP Science ini di UI. Teknik semua luar biasa. Ini rekapitulasinya. Yang di ITS ada 16. Universitas Airlangga 14, Brawijaya 13, NESA 7, UIN Maulana Malik Ibrahim. Tidak hanya perguruan tinggi umum, juga UIN juga ada masuk ke sana. UI ada 6, Poltekkes, Kemenkes, UIN Nampel, UGM, UM, Veteran, Telkom University, UIN Sunan Kalijaga, ya, Jogja, UIN Syarif Hidayatullah, 11 Maret, di Cina ini, IPB, ITB, IT ini luar negeri. Kebetulan juga alumni angkatan pertama SMP Sains, Muhammad Iqbal bin Musa dari Malaysia, ya. Politeknik PENS Surabaya, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Peternakan Malang, Presiden University, ya. Nah ini, jadi dari 123 lulusan angkatan Radian 2024 itu 112 diterima di perguruan tinggi, ya, baik negeri maupun swasta dan luar negeri. Persentasenya 91%. Nah ini rekapitulasi yang negeri dari 112 ini ada 103 yang masuk di perguruan tinggi negeri 92%, swasta ada 7 orang ya 6%, dan luar negeri ada 2 orang 2%. Ini yang dari 112 yang terima di perguruan tinggi. Sebarannya di negeri ada 92%. Itu mungkin apa namanya secara umum ya yang bisa kami sampaikan dari apa namanya alumni. Kemudian kegiatan unggulan, program unggulannya ya, ada Islam apa program Al-Quran, observasi bulan purnama, kuliah umum, studi observasi sains, AISCO, riset belia, pembiasan bahasa asing, Arab dan Inggris, mempel khas trans sains, bimbel persiapan masuk perguruan tinggi, dan kerjasama dengan lembaga lain.
Nah, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kegiatan pembelajaran membaca dan menghafal Al-Quran ya berbasis kemampuan siswa. Jadi bukan berbasis kelas. Jadi nanti dites lagi sehingga pengelompokannya sesuai dengan kemampuan santri yang masih tingkatnya B, C atau A itu nanti sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Dan ini akan meningkatkan kemampuan santri di bidang baca dan hafal Al-Quran secara signifikan. Berikutnya, program unggulan adalah observasi bulan purnama. Ini kegiatan tahunan, baru kemarin tanggal 17 kita laksanakan observasi bulan purnama. Jadi kita adalah melakukan pengamatan bulan purnama, ya. Setelah sebelumnya Santi melakukan kalkulasi astronomis tentang kapan bulan terbit, berapa tinggi bulan, posisi astronomisnya di mana, ya. Nah, sehingga Santi nanti terbiasa dengan perhitungan dan pengamatan benda-benda langit. Kenapa bulan purnama? Karena masih mudah ya. Karena kan bulan purnama kan utuh bulannya ya. Kalau hilal sangat sulit sekali. Jangankan santri yang baru itu ya, baru pertama kali melihat fenomena alam bulan. Bahkan orang yang sudah ahli pun belum tentu ketika melihat hilal ru'yatul hilal itu berhasil. Ya, karena memang sangat sulit sekali karena objeknya sangat kecil, sangat tipis sehingga sulit untuk diamati secara mata telanjang maupun menggunakan alat bantu teleskop seperti itu. Jadi yang gampang-gampang itu melihat bulan purnama seperti itu. Nah juga ada kunjungan kampus ITS, jadi mereka melihat secara langsung kehidupan di kampus seperti apa, bangunannya, kegiatan pembelajarannya, program-programnya seperti apa, itu mereka juga diajak ke ITS sebelum melakukan observasi bulan purnama. Umum ini kita pembelajaran dengan mandirian tokoh-tokoh ternama di bidang sains. Nah, ya. Jadi kita mengundang para ilmuwan sains di berbagai bidang, terutama di bidang MIPA ya, yang rutin Prof. Purwanto hampir sebulan 4 kali beliau hampir setiap pekan itu pasti ngisi ya di Semateren Sains Tubireng, sebagai kreator Semateren Sains. Ada Prof. Daminto ITS ahli fisika, Dr. Suhajupri ahli statistika terapan di aktuaria, kemudian ada pernah juga Dr. Nat Eko Minato juga pernah ngisi di Semateren Sains dan juga Muhammad Zainuri ahli fisika material pernyataan. Ini yang pernah mengisi di SMA Materen Sains dan banyak lagi yang lainnya. Ini studi observasi sains merupakan studi lapangan di bidang sains agar santri dapat melihat dan memahami secara langsung konsep-konsep ilmiah ya yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang dapat di kelas itu kita usahakan bisa dipraktekkan di luar. Seperti itu. Kemarin kita ke Museum Bagong ya, Museum Tubuh di Batu Malang. Jadi santri langsung melihat bentuk secara biologi ya, anatomi tubuh dari mulai mulut, kemudian mata, jantung, hati segala macam itu di sana. Ini memang juga kegiatan tahunan kita. ISCO ini adalah kepanjangan dari Islamic Science Competition. Alhamdulillah juaranya ini setiap tahun masih dari SMS Science juaranya ini langganan ya SMS Science. Bahkan 2 tahun yang lalu itu diborong SMS Science. Ya dari 5 itu 4 dari SMS Science. Untuk tahun ini agak merata dari beberapa sekolah seperti itu. Jadi ini kompetisi sains Islam yang ditujukan untuk siswa-siswi setingkat SLTP se-Jawa Timur dalam rangka melahirkan Ibnu Sina abad 21. Itu ASKO. Dan ada riset belia, ini juga program unggulan kami. Jadi merupakan pembelajaran berbasis proyek atau riset, di mana santri tidak hanya belajar satu bidang keilmuan, tetapi akan banyak belajar bidang keilmuan, ya interdisiplin ilmu. Nah, sehingga santri langsung mendapatkan banyak pengalaman belajar dalam rangka memecahkan masalah di lingkungannya. Jadi berbasis riset. Nah, pelaksanaannya biasanya itu santri di samping di waktu sekolah ya, pembelajaran di kelas, juga mereka di malam hari ada kegiatan lanjutan riset ini. Jadi di perpustakaan dari jam 8 sampai jam 10. Jadi mereka bisa mengakses perpus perpustakaan sekolah ya untuk melanjutkan proyek-proyek mereka, riset mereka di waktu di pembelajaran pagi hari seperti itu. Bisa bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Ini suplemen seluruh santri dalam rangka membiasakan pembelajaran bahasa asing, Arab dan Inggris. Ini juga mapel khas tren sains, ini nggak ada dimanapun ya. Pokoknya yang kalau ada tren sains, maka ini pasti ada ya. Sebab ilmu ini, mapel ini adalah mapel yang mengintegrasikan antara sains dengan agama ya.
Kalau beda dengan sekolah-sekolah seperti eh, Masa Ihsan Cendekia, Manisan Cendekia, ataupun mungkin SMA Darul Uloom 2, ataupun Mandua Malang, atau mungkin Autul Ummah di Pacet, Mojokerto. Bedanya adalah kalau mereka itu mungkin hanya mengajarkan sains agama, tapi tidak ditemukan interaksinya, tidak tidak diajarkan interaksinya, dipertemukan antara sains dengan agama. Sementara kita di sini itu ada mapel-mapel yang mengintegrasikan ya antara sains dengan agama. Ya ini pelajaran ini, ilmu falak. Ini kan eh, ibadah kan ya, terkait dengan ibadah, madhab kiblat, sholat, kemudian puasa ya, Idul Fitri, Idul Adha kan terkait dengan ibadah. Tapi juga kan harus menggunakan sains. Alkiblat kan harus tahu posisi astronomis ya, Eh, di mana bujur Mekah, lokasi pengamat, lokasi apa namanya, pengamat orangnya di mana, ya kan butuh seperti itu. Kemudian juga sholat kan harus tahu kapan matahari berada di atas kepala, ya, kemudian tergelincir ketika zuhur, ya. Juga kapan bulan terbit pertama kali, muncul pertama kali setelah istima, ya, itu kan terkait dengan ilmu falak. Nah ini, jadi ini ya yang mengintegrasikan antara sains dan agama. Al-Quran Sains juga demikian, penemuan-penemuan ilmiah, penemuan-penemuan mutakhir ya, mutakhir terkait dengan sains itu juga kita sandingkan dengan Al-Quran. Ternyata memang sudah ada di Al-Quran, sudah disampaikan di Al-Quran. Kenapa? Karena memang antara sains dengan agama, sains Al-Quran ini memang sama, sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat eh, apa namanya? Mungkin saya ibaratkan mungkin ya, mungkin bila tidak terlalu pas, mohon dimaafkan. eh, Pabrik mobil Toyota itu mengeluarkan produk mobil ya, dan juga pasti buku panduannya ya, seperti itu. Dan pasti antara mobilnya dengan buku panduan tidak akan terjadi apa namanya, paradok, tidak akan terjadi saling 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 apa namanya, berbeda, pasti sama. Apa yang ada di kendaraannya mobilnya itu pasti ada di buku panduannya. Buku panduan juga ada di kendaraannya. Tidak mungkin berbeda karena sama-sama produsennya adalah Toyota. Nah, seperti itu, mungkin gampangnya seperti itu. Ya. Juga ada astrofisika ya yang mengaitkan antara perjalanan astronomi dengan fisika, filsafat dan aswaja. Nah, ini nih ilmu-ilmu khas trend science yang tidak ada di sekolah manapun, yang menjadi ciri khas SMA trend science. Nah, itu. Kemudian Bimbel tadi ditanyakan ya, kita sudah dari sejak awal angkatan pertama sudah bersama dengan Bimbel SSC, Sony Sugema College ya. Itu insya Allah sudah teruji, terutama di UTBK-nya, di SNBT sekarang ya. Seleksi apa namanya, bersama SNBT Seleksi Nasional berbasis tes. Itu sudah banyak santri SMA Tersen itu lolos di situ. Kalau SNBP memang kita akui, kita tidak seperti sekolah-sekolah lain yang memang nilai-nilai rapotnya kemudian di markup, ditinggikan ya dengan harapan apa namanya, bisa langsung masuk ke SNBP undangan di jalur rapot eligible ya. Tapi kita memang untuk menentukan santri biar mereka belajarnya giat itu ya ketat nilai rapotnya seperti itu. Agak ketat. Jadi kita memang agak apa adanya ya. Tidak, syafaatnya tidak terlalu banyak gitu ya. Syafaat-syafaatnya. Beda dengan sekolah lain mungkin untuk mengatrol SNBP mereka meninggikan. Ya mohon maaf di sini karena saran ataupun wasiat dari amanah dari pengasuh ketika itu ya Sulaiman Wahid dan Prof Suranto untuk tidak apa namanya, bermain di nilai rapot. Kemudian juga eh, ini sejak kelas 12 sudah disiapkan ya, baik internal maupun eksternal. Sama bersama dengan IPB Bogor, kemudian IPB Bogor ya, Unsud Purwokerto, Unesa Surabaya, ITS Surabaya, Unair, UIN Malang, UIN Salatiga, SSC Jombang tadi, bimbingan belajar SSC dan Kuiper Jawa Timur. Ini adalah kerjasama kita dengan lembaga lain. Kegiatan kuliah umum yang pernah kita laksanakan, ada kita pernah kedatangan Prof. Dr. Murad Diaula Amri dari King Abdul Aziz for Teknologi, City for Technology and Science Saudi Arabia. Juga pernah Prof. Mirojudin Abdullah, guru besar ITB, pernah kesehatan sains, guru di bidang nano, ya nano science. Kemudian Dr. Umar Fauzi di bidang kebumian dan batu-batuan, seperti itu. Ini kemudian
Itu ya. Jadi santri SMA lain pernah mendampingi Pak Jokowi waktu itu pernah ke Australia 2 orang. Santri SMA lain. Nah, ini juga tidak hanya eh, apa ya menarik orang apa dari luar ini wali santri juga apa, eh, lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan setingkat SLTA maupun perguruan tinggi bahkan dari pemerintah juga pernah ke SMA Sains. Ini dari SMA 5 Sub Kerapiak pernah ke SMA Queen Ploso Kediri, SMA Al Mutakin Tasikmalaya, UIN Pekalongan ini perguruan tinggi UIN Pekalongan, Unida Gontor, Man Ihsan Cendekia Lombok pernah ke Sains. Dari pemerintah daerah Karanganyar juga pernah. Pondok Pesantren Alamin dari pesantrennya ini. Dari Ulum Takran, Yayasan Ihsanul Kamil Surabaya. Nah ini juga pernah dari Pokjawas Kemenak Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Seminggu sebelum gempa Cianjur waktu itu datangnya. Ya, dari Seman Masuk luar negeri pun pernah ke Sementara Sains, Seman 5 Taruna Berwijaya untuk studi tiru gitu ya. Dari Universitas NU pernah ke Trasan juga, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Minajutul Tulab, SMA Terpadu Gede Nusantara Bandung, Yayasan Bumi Kartini Jepara, SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo juga kan bukan Muhammadiyah juga pernah ke Tebuireng ke Trasain. Eh, dan UIN Salatiga. Nah, itu lembaga-lembaga yang pernah berkunjung ke SMA Trasain Tebuireng. Sekian, terima kasih. Kalau minta maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kembaran, Kepala SMA Transen Stubireng. Ustadz, ada beberapa pertanyaan Ustadz di chat ini. Gimana Ustadz Kembaran? Saya bacakan kemudian mungkin di ya. Yeah. Yeah. Selain les-les persiapan SNBP, SNBT, apakah Semat memberi jalan agar anak-anak bisa masuk PTN sesuai keinginan dan potensi? Ustaz. Ya, jadi kita bebas santri memilih perguruan tinggi manapun, ya. Mau bidang sains, sosial maupun mana dalam luar negeri. Tapi memang kita utamakan itu yang di bidang sains, ya, dan negeri. Kenapa? Karena memang cita-cita kita lahirnya Ibu Sina 421 itu masih mimpi ya. Indikator apa? Indikatornya alumni kita itu bisa meraih hadiah Nobel di bidang sains gitu sebenarnya. Jadi bukan nggak mungkin terwujud kalau mereka tidak kuliah di bidang sains. Saya meraih hadiah Nobel fisika, kimia, biologi, matematika maupun apa ya, kedokteran. Itu kita harapkan seperti itu. Ya, karena selama ini setelah puluhan tahun, ratusan tahun, dari 1,5 miliar Muslim, baru 4 orang yang pernah meraih hadiah Nobel Muslim, padahal 1,5 miliar. Bandingkan dengan yang non Muslim itu sudah puluhan ratusan ya. Bahkan Yahudi sudah puluhan hadiah Nobel. Ada Prof Abdul Salam dari Pakistan, ya. Ada Prof Zuel dari Ahmad Zuel dari Mesir, ada Tangka dari Turki dan Maria Mirzakani dari Iran. Itu baru 4 itu. Nah, kalau putra putri Bapak Ibu melihat di sini, kita dengan semua ikhlas menjadikan yang ulama ya, yang ya. Kalau mudahan dalam 20 tahun peraih hadiah Nobel dari Pesantren Sains Bireng, insya Allah seperti itu. Dari kota kecil Jombok ini di selatan kota Jombok, karena di ujung, insya Allah seperti itu. Ya, mungkin. Insya Allah tapi tetap kita serahkan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin juga melihat kapasitas putra putrinya, ya. Kan nanti ada kelas 12 ada tes itu lagi, psikotes lagi, untuk mengetahui sampai di mana bakat minatnya di bidang apa ya, minatnya santri tersebut untuk melanjutkan kuliahnya seperti itu. Terus selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan di SMA Transen itu jurusannya apakah ada jurusan IPS atau hanya IPA saja? Apakah ada jurusan IPS? Terus hanya IPA saja Bapak Ibu, hanya IPA saja. Mohon maaf.
Jadi kita tidak ada jurusan IPS. Di sini hanya IPA saja. Kita tadi ingin masuk ilmuwan saintis tadi, yang mau saintis di bidang kealaman. Jadi mohon maaf, di sini kami hanya, dan memang dari Yesolah itu menginginkan mendirikan SMA itu, sekolah itu, pesantren itu yang tidak begitu-begitu saja, istilahnya gitu. Beliau itu istilahnya yang tidak begitu-begitu saja, tidak yang umum, ya. Mungkin pesantren ada pesantren Al-Quran, pesantren kitab, pesantren bahasa gitu ya. Jadi ini kita pesantren sains, otomatis jurusannya hanya IPA. Mohon maaf, kita sini hanya IPA. Kalau yang di SMA WH atau di Alia, insya Allah ada IPS-nya. Terus Itu selanjutnya Ustaz, apakah di SMA Trensen ada kelas khusus Olimpiade yang diperuntukkan siswa-siswi yang berminat untuk ikut Olimpiade? kelas tapi ekskul. Jadi untuk kelas kita tidak mengelompokkan berdasarkan ini santri yang pinter, ini enggak. Jadi kita campur, ya. Bahkan yang alumni pun kita sebar di beberapa kelas, tidak menjadi satu alumni, enggak, ya, agar bisa berinteraksi dengan santri lainnya, dengan yang non alumni seperti itu. Dan juga tidak ada kelas olimpiade, enggak ada, semua sama. Hanya saja nanti kalau santri berminat ikut di olimpiade ataupun di riset, nanti bisa masuk ekskul LKTI atau ekskul olimpiade, baik fisika, biologi, kimia, dan matematika, seperti itu. Astronomi, itu Zat. Apakah ada support untuk siswa-siswa yang berminat di bidang non-akademik, misal olahraga, voli, basket, dan lain-lain? Dan karena prestasinya di bidang akademik, Ustaz, apakah ada prestasi di non-akademiknya gitu juga? Pernah angkatan keempat ini adik kakak angkatan pertama Yosi, saya kenal Yosi ya, Aulia Justisia. Adiknya siapa tuh? Adiknya Yosi, angkatan keempat, perempuan. Itu dia juara taekwondo nggak salah, nasional, taekwondo nasional. Tapi ketika dia SMA Tersain, karena di sini perguruan tinggi perguruan silat dilarang, akhirnya sampai lulus tidak pernah kita ikutan lomba untuk yang silat-silat atau yang bela diri seperti itu. Tapi untuk yang lainnya kita tidak terlalu diforsir, tidak terlalu diprioritaskan. Memang kalau yang mau ikut monggo, tapi tidak setiap lomba non akademik saja. Tetap mereka harus kita arahkan untuk 1-2 kali tetap ikut yang di bidang akademiknya, terutama di bidang sainsnya. Jadi kalau mau ikut lomba lomba futsal, bulu tangkis, itu monggo. Tapi tidak itu yang difokuskan, sehingga nanti khawatir pembelajarannya di kelas malah terbengkalai seperti itu. Itu monggo kita tetap fasilitasi, tetap kita bisa ikutkan, tapi tidak difokuskan ke situ. Tidak ditujukan untuk menjadi ahli di bidang basket, ahli di bidang futsal, menjadi pemain bola profesional, enggak. Itu hanya hiburan. Jadi tidak terlalu. Tapi kalau di sini insya Allah di Trend Science olahraganya insya Allah setiap hari, setiap sore dari jam 3:30 sampai jam 5 itu, jam 5 itu mereka olahraga terus. Saya lihat tuh pasti pulang sekolah mesti mereka latihan basket, latihan voli, latihan sepak bola, ada yang lari-lari juga, jogging, ada yang angkat besi juga, barbel barbel semen seperti itu. Oke. Jadi itu mungkin terkait dengan olahraga dan non akademik, monggo. Mungkin yang perlu dijelas lagi tuh, kenapa serapan SNBP tidak banyak di SMA Trensen? Kenapa kalah dengan beberapa sekolah gitu? SNBP-nya, serapan masuk ke jurusan ke perguruan tinggi lewat SNBP, kenapa sedikit? Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Pernah ada 2 dosen dari perguruan tinggi ternama di Jawa Barat, ya, ke SMA Trensen waktu itu mendatangi Ustadz Endika dan Ustadz Rofik waktu itu, minta agar rapot kita itu ya itulah di agar eh,
kemungkinan masuk ke perguruan tinggi mereka itu bisa lebih lebih tinggi, lebih banyak. Tapi dari Ustadz Rafiq dan Ustadz Tendika waktu itu mengingat amanah dari apa namanya dari Yasola dan dari Pos Progus Purwanto, ya kita akhirnya nilai rapot ya seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan apa mahasiswa luar yang non Transain dengan mahasiswa kita alumni Transain, insya Allah bisa diadu kok. Mungkin nilainya kita kalah rapotnya ya. Karena tadi mereka mungkin eh, apa namanya memarkup rapotnya sangat luar biasa itu. Dari situ insya Allah apa sehingga banyak mereka yang masuk diterima di SNBP ya di SNBP. Sementara kita memang agak ketat. Tujuan apa? Tujuan biar santri itu memang ikhtiarnya luar biasa, perjuangannya memang luar biasa dalam belajar. Tidak hanya mengharapkan syafaat, tidak hanya mengharapkan bantuan dari sekolah. Bahkan Profesor Purwanto pun tidak mau apa istilahnya ya istilahnya membantu saya ini dosen ITS, saya sini, saya remunerasi sama tes. Enggak. Jadi memang berdasarkan kemampuan. Jadi mereka kita itu untuk bertarung secara fight one to one ya, by one seperti itu. Ya. Jadi memang tapi tadi saya bilang sekalipun SNBP-nya sangat sedikit tapi di SNBT dan Mandiri insya Allah jadi kan banyak jalur ya, tidak hanya dari SNBP. Jadi bisa melalui prestasi ya. Nah, prestasi dari kelas 10 mungkin mulai ikut lomba-lomba di bidang sains ya, baik provinsi, nasional, internasional itu bisa diperbanyak untuk meraih golden ticket seperti itu. Juga SNBT juga mungkin pembelajaran nilai-nilai apa namanya rapotnya juga eh, bisa ditingkatkan seperti itu materi-materi yang akan di SNBT-kan itu memang bisa lebih difokuskan. Kalau SNBP memang kita sedikit, hanya dari 123 paling hanya berapa? 10 ya? 10. Tahun sebelumnya hanya 15. Dari 148 hanya 15 yang lolos SNBP. Khawatir gini, kalau kita rapotnya itu ditinggikan, ya, kemudian 5 syafaatnya itu daya juang santrinya nanti malah kurang, berkurang. Itu khawatiran kami seperti itu. Insya Allah kalau fightingnya santri sama Transcend itu insya Allah bisa diakui oleh. Nah ini kan anak putranya Pak Anam ini sekarang kelas 11 ya, Pak Anam di SMA Transcend. Nah, Yes. sedang ikut lomba catur sekarang ini. Saya ikut lomba catur sekarang. Ya, itu kita fasilitasi. Ya. Ya, monggo kita itu bidangnya di itu bakatnya monggo, tapi tidak jadi tujuan utama, tidak seperti itu. Jadi Pusat Afif juga dulu pembina SMA Trans Science. Jadi angkatan ketiga Pusat Afif ya dulu ya, dengan itu ya. Itu insya Allah bisa diceritakan nanti seperti apa perjuangan para santri untuk bisa lulus, untuk bisa eh, apa fighting bertahan hidup di SMA Trans Science di perguruan tinggi nanti seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu yang terkait dengan tidak banyaknya diterima SNBP jalur undangan. Ustaz, ada pertanyaan lagi. Apakah Ya, di SMA itu memfasilitasi untuk program-program beasiswa? ya, Memfasilitasi program beasiswa. saya fasilitasi. Beasiswa, tapi beasiswa yang maksudnya ya perguruan tinggi SMA-nya beasiswa di SMA atau di perguruan tinggi? Di perguruan tinggi. Oh ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau misalnya jenengan nanti sudah berniat untuk masuk ke satu perguruan tinggi tertentu, itu mendingan disiapkan dari sejak kelas 10 ya. Seperti misalnya kalau ada KIP ya, PIP itu segera diurus, minta bantuan wali kelas nanti untuk mengurus itu. Nanti agar ketika sudah lulus itu bisa berlanjut gitu untuk beasiswanya. Ini ada santri kita di UI UKT-nya itu cuma 500.000 atas nama Angger. Karena dia KIP-nya sudah diurus sejak di SMA Transsain. Jadi Tahun mohon ini saja. Masuk tahun ini ya, Angger. akhir tahun ini ya, lulus tahun ini. Itu di UI ya teknik apa ya? Teknik teknik apa? Teknik arsitektur. Teknik arsitektur itu dia cuma 500.000 per semester, per 6 bulan. Sangat murah sekali, alhamdulillah. Eh, jalur jalur apa? Jalur undangan PPKB.
PPKB. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapat beasiswa mulai dari kelas 10 itu eh, apa namanya prestasi-prestasi akademiknya itu diperbanyak. Jadi untuk ikut lomba apa segala macam. Jadi jangan sampai sering diganggu, diajak pulang, ada acara keluarga, tahlilan ya, haul mbahnya, nikahan kakeknya, pamannya. Nah, itu eh, jangan sampai sering-sering terganggu. Apalagi umroh. Waduh, kalau ini saya paling itu kalau udah umroh itu sampai 2 minggu itu pasti kehilangan 15 hari 150 jam pelajaran di sekolahnya saja itu. Jadi mendingin kalau mau ingin apa namanya meraih beasiswa prestasi-prestasi itu fokus betul-betul ke pembelajaran si santrinya itu berarti Bapak Ibu jangan sampai sering diganggu. Kalau disambangi monggo ya sebulan sekali ya itu monggo. Ya, tapi kalau misalnya sering pulang eh, apa cek kawat gigi ya sering cek kawat gigi ya pulang atau yang kurang-kurang penting ada cara-cara yang kurang itu maka maka diminimalisir seperti itu kecuali kalau memang sakit-sakit keras sakit berat ataupun ada ya musibah keluarga inti memang itu yang kita izinkan seperti itu. Itu tahun ini kan banyak yang diterima beasiswa Ustaz. Beasiswa santri berprestasi gitu Ustaz. Satu Baran. Gimana gimana Tahun ini kan beberapa santri SMA Trensen kan diterima full beasiswa santri oh berprestasi. Ada 4 Ustaz. Ya, full. jadi Jadi sehari santrinya. alhamdulillah beberapa santri kita kan salah satu tesnya kan baca kitab kitab takrib ya apa Fathul Qorib ya Fathul Qorib. Betul korep, nggih. Betul korep. Itu alhamdulillah santri SMA Trasain termasuk yang terbanyak dibandingkan dengan sekolah lain yang di Bireng. Kita bisa sampai 7 8 yang dari 12 mungkin yang mendaftar ada 7 sampai 8 yang diterima PBSB beasiswa Kementerian Agama yang jalur Kementerian Agama jalur pesantren seperti itu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu di rumah makanya ketika liburan itu jangan sampai libur total tetap tetap ibadahnya, belajarnya itu tetap diawasi ya. Apalagi sampai keluyuran, sampai mendaki-daki gunung ya, mendaki-daki gunung, hiking, apalagi sampai ketemuan dengan non mahram itu itu mau diawasi. Ketika nanti kalau sudah di SMA sekolah di SMA Trasain, di SMA juga sebenarnya juga di SMA juga sama. Agar apa? Agar nanti tidak apa namanya? Tidak lupa pun tidak luntur apa namanya? Apa yang dapat dari SMA Trasain Tebuirang. Oke. Tanya selanjutnya itu apakah ada program studi komparatif ke luar negeri dan apakah ada program khusus bahasa Inggris pertukaran pelajar? Kalau di komparatif luar negeri kita belum. Jangankan santrinya, gurunya pun belum. Binanya itu pernah mau ke luar negeri, saya di kooperatif tapi ternyata sama yayasan belum direstui seperti itu. Kemarin pun yang lomba ini Haris ini dan Fahrina itu pun apa masih agak-agak berat beberapa itu ya apa namanya kita berangkatkan. Tapi ya Bismillah akhirnya tercapai juga ya, akhirnya berhasil berangkat juga seperti itu. Kalau yang bahasa kita baru belum sampai ke apa namanya ke TOEFL ya segala macam kita hanya pembiasaan karena kita masih menganggap bahasa itu sebagai alat-alat ala pisau apa istilahnya alat untuk bisa memahami sains ya dan juga bahasa Arabnya sebagai memahami Al-Quran dan hadis seperti itu. Jadi memang kita belum sampai melangkah untuk formalisasi dalam TOEFL maupun TOEFL seperti itu. Saya mau mendoakan mudah-mudahan nanti apalagi beberapa tahun kemarin itu Cambridge-nya sudah apa diputus Cambridge kita dengan Universitas Cambridge kerjasamanya sehingga agak agak sedikit menurun itunya apa namanya semangat santri untuk belajar bahasa Inggris. Maksudnya kan kita pasti Cambridge karena ada tesnya ada ujiannya Cambridge itu. Tapi karena dari pusat diputus ya akhirnya ya kita berjalan apa adanya seperti itu. Tapi insya Allah ini yang jangan khawatir Bapak Ibu. Ini yang santri alumni SMA Trasain yang ke luar negeri ya itu banyak sekali. Sekalipun gap year ya. Ini angkatan kedua siapa namanya Mizwala itu ke Korea S2 astronomi ke Korea. Sama sih kan harus bisa bahasa Korea. Angkatan pertama
siapa tuh Ustadz yang pertama ke Jepang? Mesir. Coba. Ke Jepang? Ada. Ke Jepang. Yuk, siapa namanya itu? Yang kurus, anak kurus sama anaknya. Oh, ya. Itu juga kan ke Jepang kan bisa bahasa Jepang. Sama Tadi yang aja. angkatan kedua saat ke Rumania dan ke Belanda Oh, S2-nya. angkatan kedua ke Rumania dan Belanda. Angkatan kedua ke Rumania. Siapa namanya? Fatih ya. Mati. Fatih Avicenna itu ke Rumania. Tentu sebenarnya bukan bahasa Inggris tentunya. Bahkan si Fatih ini ketika kami wawancarai waktu itu mau akreditasi ya, dia bilang ternyata dia itu dapat dapat apa kemudahan kuliah, tidak perlu apa istilahnya, ada mata kuliah tertentu yang bisa skip karena bahasa Inggrisnya melebihi orang Rumania. Seperti itu. Bahasa Inggrisnya Fatih ini levelnya di atas orang-orang Rumania. Jadi dia boleh men-skip beberapa mata kuliah. Itu. Kemudian ada juga yang tahun 2004 ini siapa? Saki Fasira yang ke Cina, Bapak Ibu ke Cina. Guangzhou, ke Guangzhou ya. Di Cina. Ada yang ke Al-Azhar saat angkatan ke-4. Ya, Azhar. Apa namanya? Si Iqbal. Yang Iqbal. Iqbal Maulana ya. Jadi yang khawatir Ibu, Insya Allah kalau ada kemauan, Insya Allah ada jalan. Ada niat, ada motivasi dari Bapak Ibu maupun bapaknya, yang penting sinkron ya. Kami akan bantu seperti itu. Dia khawatir, oh ini bahasa Inggrisnya gimana? Insya Allah ada jalan. Insya Allah ada jalan. Ada juga Ustaz yang beasiswa full ke Mesir karena dia diterima di kedokteran UB, dia memilih kedokteran UB. Beasiswa full ke Mesir. Ada Ustaz. Dari itu adiknya siapa yang lulusan tahun ini? Ada cerita itu ada. Sampai menolak Mesir beasiswa full demi bisa masuk UB. Ada lebih memilih UB. Dia diterima Turki ya asalnya. Beasiswa Turki, Muhaimin. Ya, tapi ada Ustaz yang putri diterima ke Mesir beasiswa full. Dia nggak diambil ceritanya. Ibunya udah bilang memilih ke mana? Ke UB. Nah, itu. Insya Allah berkahnya banyak Bapak Ibu. Berkahnya di Transain, di Tebuireng. Insya Allah banyak. Yang nggak disangka-sangka, yang nggak dibayangkan tiba-tiba terjadi itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Yang penting doanya jangan sampai lepas ya. Doa Bapak Ibu sekalian ya. Di sekolah, di pondok, pembina saja mendoakan. Juga di Bapak Ibu tirakat dan mendoakan putra putrinya. Seperti itu. Insya Allah pasti ada jalan. Seperti itu. Okay. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke bagian humas, gitu. Ada kontaknya di SMA, di brosurnya juga ada. Pak Lukman, bisa. Ya, mungkin juga nanti ke Pak Lukman Cakim atau Wakakiswahan, Humas. Sudah ada di brosurnya. Seperti itu. Untuk yang terakhir mungkin bisa jawab ini terkait dengan tahfidz. Itu kan ada beberapa perguruan tinggi yang membuka jalur beasiswa lewat tahfidz. Di SMA insya Allah ada ekskul tahfidz Ustaz. Di SMP ekskul tahfidz ada, tapi kita bukan pondok tahfidz Bapak Ibu ya. Jadi jangan mengharapkan semua santri alumni SMA Transain itu hafal Al-Quran, tidak. Di bagi yang mau dan mampu kita fasilitasi, ada ekskul tahfidz ya. Dan di pondok juga ada kan, di pondoknya juga ada tahfidz ya. Di PSB subuh itu kan ada. Jadi saling melengkapi seperti itu. Di pondok itu ada kelas tahfidz atau kelompok tahfidz. Jadi anak-anak yang sudah lulus Al-Qur'annya kelompok CBA kemudian naik setelah lulus dari A, mereka langsung naik ke kelas tahfidz. Jadi mereka itu harus benar dulu bacaan Al-Qur'annya. Setelah mereka benar standar, mereka baru ke kelas tahfidz atau program tahfidz dan nanti dibimbing Bapak Ibu. Jadi setiap hari kecuali hari Jumat dan hari Selasa. Mereka setoran setiap hari. Bagi yang memiliki kemampuan, mereka sudah bagus Al-Qur'annya, lulus dari kelompok CBA langsung lulus ke kelompok tahfidz. Jadi sama di SMP, SMA, di pondoknya sama. Apakah ada tahfidznya? Ada. Habis subuh bagi yang punya kemampuan dan memiliki keinginan. Seandainya mereka nanti sudah lulus kelompok A, mereka ada pilihan mau ambil program tahfidz atau tidak. Kalau mau ambil program tahfidz, kita sediakan bimbingan setiap hari habis subuh kecuali Selasa dan Jumat. Ya. Dan beberapa santri juga ada yang dapat beasiswa karena mereka dapat sertifikat hafal Al-Quran. Ada yang 5 juz, 10 juz, ada yang 15, ada juga yang 30 juz kemarin itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu. Ya.
Oke, ini cerita mungkin ya. Ini mungkin bisa jadi apa ya sebagai ibrah aja. Jadi ada alumni Semateren Sains angkatan ke berapa ya? Kalau nggak ke-6 ke 5. Pertama dia itu menghafal Al-Qur'an. Katanya sudah selesai 30 juz di pondok sebelumnya ya Ustaz ya, Ustaz Almi Afif ya. 6. Perempuan. Ya, angkatan ke-6. Dia katanya sudah hafal, sudah setoran 30 juz, sudah selesai. Sudah ada itunya, bukan sertifikat apa istilahnya, terangan lah ya, sudah store. Cuman ketika dia mau minta sertifikat dari Trans Science, diuji nggak bisa, diuji gagal. Kita lihat kesempatan lagi, diuji lagi gagal. Asalnya dia mau masuk kedokteran UB apa UNER itu ya, asalnya. Benar, benar. Tapi karena mau jalur tadi jalur tafid. Nah, karena nggak ada sertifikat gagal, dia akhirnya masuk farmasi UNER ya, farmasi UNER. Lah kok tiba-tiba baru berapa bulan kuliah, tiba-tiba dari pengasuh minta agar dicarikan santri yang baik, bagus, mau dimasukkan ke Fakultas Kedokteran eh, apa Unisula ya, Unisula, Unisula Semarang, Unisula. Nah, ya. Akhirnya kebenaran santri itu tadi yang dia maunya kedokteran jalur tafid nggak jadi, akhirnya farmasi, akhirnya dia masuk kedokteran Unisula bebas biaya, gratis tis, bahkan dapat uang saku lewat jalur pengasuh waktu itu, antar pengasuh. Nah ini mungkin jadi apa ya, jadi pelajaran kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi jangan berkecil hati, insya Allah apa namanya eh, takdir Allah insya Allah lebih lebih manis dan lebih luar biasa dibandingkan dengan yang kita kita inginkan, kita harapkan seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Ustaz Mujafib. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Umbaran. Nanti untuk pertanyaan bisa diajukan lewat WA ke SMA, ya. Sudah ada kontak personnya di brosur itu. Selanjutnya, yakni acaranya itu doa penutup. Insya Allah untuk doa akan disampaikan oleh Bapak Dr. Zainal Effendi. Ya. Beliau itu salah satu wali santri kelas 9, 9G, atas nama Ananda Mundir. Beliau juga punya putra dulu sebelumnya, ada dua, yaitu angkatan pertama dan angkatan kedua dulu di SMP Sayen, kemudian lanjut ke SMA Trensen. Kemudian yang ketiga insya Allah ini yang kelas 9 ini insya Allah akan lanjut juga. Jadi beliau putranya ada 3 di SMP kemudian lanjut ke SMA, ya, Dr. Zainal Effendi dari petinggi IPB, ya. Jadi kepada beliau Dr. Zainal Effendi, mohon memimpin doa, barangkali bisa memberikan testimoni sedikit terkait putra-putranya yang ada di sini, ya. Monggo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, para asatid, wa asatidah, bil khusus Pak Khairul Anam, Kepala ASMPTN Sayen, Pak Afif, juga Kepala SMA Tren Sayen ini ya. Terima kasih. Ini para asatid yang mengarahkan dan membimbing putra-putra kita semua ya, termasuk putra-putra kami ya. Terima kasih. Sedikit testimoni. Jadi anak saya yang pertama, angkatan pertama SMP Trans Sayan ini alhamdulillah masuk di Fakultas Ekonomi dan Manajemen di IPB. IPB itu wajib IPA ya, karena walaupun jurusannya sosial, tapi nanti sainsnya kuat, matematikanya harus kuat. Yang kedua ini kelas 3 SMA Trans Sayan, juga dari SMP Trans Sayan. Dan yang ini kelas 9 Muhammad Abdullah Mundur. Insya Allah nanti juga ke Trans Sayan. Ada cerita dulu yang kelas 3 yang sekarang di SMA itu dulu minta ayah boleh nggak saya ke mana itu Man 2 Malang ya, Man 2 Malang. Tapi kemudian kami kasih pertimbangan bahwa oh, di pesantren itu enak akhirnya karena nanti akan dapat support doa dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan duriya-duriya sebelumnya ya, walaupun sudah
tiada, beliau-beliau tapi tetap mendoakan. Itu sih poinnya, sehingga sudah deh ini lanjut di SMA Talent Science. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa model pendidikan di Trend Science yang menggabungkan antara pendidikan sains ya dan agama ini tentu sangat penting ya, sangat penting ya. Sains, matematik ya, teknik ya, itu penting ya. Dan pendidikan agamanya. Eh, saya bangga anak-anak ketika ya paham ya baca kitab kuningnya ya, walaupun belum sempurna, tapi sudah mulai bisa. Ini kan sesuatu yang bisa diandalkan. Tapi yang lebih penting lagi adalah pendidikan di SMA Teknik Sains ini yang saya amati ini anak saya yang selesai dari SMA Sains ini ya, SMP-nya SMP Teknik Sains, mestinya sama di berbagai perguruan tinggi yang lain. Di IPB ini relatif ketat model pendidikannya ya kan dan sangat disiplin dan ini kalau mereka tidak terbiasa di SMA-nya ini pasti akan kerepotan ya, pasti akan banyak nangis lah ya. Saya ada saudara yang lain misalnya kuliah di IPB karena 1 tahun diasramakan dan pendidikannya sangat padat ya, itu ceritanya ya sampai nangis-nangis. Begitu beratnya, begitu disiplinnya ya kan. Wah, habis subuh sudah bangun berkegiatan. Tugasnya, PR-nya banyak banget itu. Dan ini saya yakin ini sudah terkondisikan di SMA Sains ya kan, sehingga anak-anak terbiasa. Ini yang poin penting ya, poin penting. Nah, sudah ada bridging dari SMA ke perguruan tinggi. Dan terutama tantangan di perguruan tinggi itu pergaulannya luar biasa, sehingga pembekalan agama ini sangat penting dan ini juga sangat maksimum di SMA Sains. Jadi secara pribadi insya Allah nanti anak saya yang ketiga ini sudahlah ke SMA Sains saja gitu ya. Karena sudah teruji. Karena sudah teruji ya terutama tadi itu. Setelah itu nanti bebas nanti ya kan karena sudah diarahkan sedemikian rupa selama di SMP Sains dan SMA Sains. Karena ketika kita pindah-pindah kami lah ya mohon nanti andai kata ada kesamaan monggo andai kata tidak ada kesamaan juga nggak apa-apa. Eh apa itu inti call banyak-banyak pindah dari tempat satu ke tempat yang lain itu juga ternyata berpengaruh. Saya simpel berpikirnya sih kalau madrasah diniyahnya sudah kelas 3 langsung aja lanjut di kelas 4. Berarti di kelas 4 itu ada di SMA Science. Atau kalau memang pemahaman pelajaran sainsnya biar berlanjut gitu aja sih. Selain nanti ada doa-doa para masanya. Baik Bapak Ibu, ala kulli hal secara umum kita berharap, kita berdoa semoga anak-anak kita menjadi insan-insan yang membanggakan bagi kedua orang tua, bagi agama, nusa dan bangsa, dan berkualitas gitu ya. Dan ini tentu berkat arahan bimbingan dari para asatid, wa asatidah di SMP Talent Science ya, sama SMA nanti gitu. SMP Science ya. Baik, mungkin kita berdoa bersama-sama ya, agar anak-anak kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العلي العظيم اللهم يا الله اجعلنا وذريتنا وأهلنا وأولادنا وطلابتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم افتح علينا يا الله حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسر الخير إلا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسر والسوء إلا ما شاء الله ما كان من نعمة فمنه ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah mewakili seluruh wali santri ya kelas 3. Anda juga di kelas 3 ini menyampaikan terima kasih. Mohon arahan dan bimbingannya selalu Pak Anam, Pak Afif dan para asatid asatidah. Hanya Allah yang bisa membalas dan mohon doanya, bimbingannya anak-anak kami semuanya bisa melanjutkan ke tempat yang lebih baik, tempat yang bagus, yang bisa menyongsong masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Junaidi Effendi. Jadi beliau itu sekali lagi ketiga putranya ada di SMP Sains, duanya lanjut ke SMA Trensen. Sekarang yang di 9G, insya Allah mendaftar di SMA Trensen. Jadi Bapak Dr. Junaidi Effendi itu alumni Jerman, gitu. S3-nya atau doktornya di Jerman. Luar biasa sekali. Gitu. Jadi terima kasih kepada Bapak Junaidi Jainal Effendi ya, Jainal Effendi. Kami sampaikan terima kasih. Demikian Bapak Ibu, acara pertemuan wali santri kelas 9 lewat Zoom meeting kali ini. Apabila ada kekurangan, ada yang kurang pas di hati Bapak Ibu wali santri kelas 9, kami aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. terima kasih Ibu, mohon maaf. Dr. Salam Ustaz. Lip. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Nuwun kita Ustaz, para asatid, matur nuwun. Matur nuwun Ustadz Afif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sami-sami. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Astagfirullah. Alhamdulillah. Baik.